Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sempat menyampaikan permohonan maaf lantaran pemerintah belum bisa memberikan pelayanan optimal ke masyarakat yang hendak mudik melalui jalur penyeberangan antar pulau. Beberapa strategi pun sudah dirancang agar hal yang sama tidak kembali terjadi di masa puncak arus balik. Untuk mengelaborasinya sudah bergabung lewat sambungan Zoom ada Selvi Arifin, Corporate Secretary ASDP Indonesia. Selamat malam Bu Selvi. Selamat malam Mbak Eva. Dan ada Joko Setiowarno, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat. Selamat malam Pak Joko. Selamat malam Mbak Eva. Baik, saya ke Bu Selvi dulu. Bu Selvi, saat ini sudah mulai memasuki momen-momen menuju puncak. Prediksinya puncak arus balik lebaran akan terjadi pada malam hari ini hingga esok pagi begitu. Kita tentunya tidak berharap ada permintaan maaf lagi begitu ya dari Pak Budi Karya Sumadi soal kepadatan yang terjadi di pelabuhan atau jalur penyeberangan antar pulau. Apa kemudian yang mekanisme ataupun strategi yang sudah disiapkan? Karena kalau informasi rekan-rekan kami yang ada di lapangan saat ini sudah mulai terjadi kepadatan, sudah padat merayap begitu meskipun sudah mulai kembali terurai. Apa saja kemudian mekanisme dan juga strategi yang disiapkan oleh pihak ASDP untuk mencegah terjadinya kepadatan atau keramaian luar biasa di pelabuhan? Baik, terima kasih Mbak Eva. Mungkin bisa saya sampaikan bahwa pada arus mudik kemarin memang terjadi peningkatan sekitar 30% dibandingkan di tahun 2019. Dan kemudian memang dari salah satu yang juga menjadi penghambat ini adalah pemudik yang belum memiliki tiket. Jadi kami ingin menginformasikan bahwa saat ini sudah tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan dan kami meminta kerjasama kepada seluruh pemudik untuk membeli tiket minimal H-1. Sebenarnya tiket kita sudah bisa dibeli sampai dengan 60 hari sebelum keberangkatan. Namun apabila memang tidak memungkinkan minimal H-1 sudah harus memiliki tiket. Demikian Mbak Eva. Oke, artinya pembelian tiket masih dilakukan secara daring begitu ya Bu Selvi ya? Saat ini pembelian tiket kita hanya bisa dilakukan secara daring. Jadi tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan, hanya bisa dibeli melalui online ataupun melalui website kita www.perisi.com ataupun aplikasi juga mitra resmi ASDP. Oke, kalau kemudian kita berkaca dengan apa yang terjadi pada puncak arus mudik kemarin, salah satu yang menyebabkan kepadatan adalah pembelian tiket secara online yang kemudian tidak dipahami aturannya begitu ya oleh masyarakat yang akan melakukan perjalanan. Nah, bagaimana kemudian mengantisipasi ketidaktahuan masyarakat ini soal aturan main sehingga tidak menciptakan kepadatan di pelabuhan, Bu Selvi? Baik, sebenarnya tidak ada penjualan tiket itu sudah sejak tahun 2020. Jadi memang sudah berlangsung 2 tahun. Cuma memang karena 2 tahun kemarin kan tidak ada perjalanan mudik, sehingga mungkin baru tahun ini para pemudik baru kembali tahu gitu ya. Nah, untuk mengatasi kondisi ini, kami bekerjasama dengan para stakeholder, khususnya juga dengan pihak kepolisian dan juga pengelola jalan tol, di mana kami menyediakan ada titik-titik screening ataupun juga di 5 titik di rest area jalan tol menuju Bakahuni. Di sana ada pusat-pusat informasi dari teman-teman kami yang memang juga standby di sana untuk membantu para pemudik membeli tiket. Jadi apabila memang pemudik belum melakukan pembelian tiket, masih bisa dibantu di sana untuk membeli tiket online kami. Demikian, Mbak. Oke, sekarang saya ke Pak Joko. Pak Joko, kalau tadi Bu Selvi katakan salah satu yang menyebabkan keramaian atau kepadatan adalah memang jumlah masyarakat yang kemudian membludak karena 2 tahun tidak mudik. Nah, kalau dari catatannya Pak Joko, memang yang kemudian menjadi menjadi pemberitaan atau menjadi fokus diskusi soal perjalanan arus mudik kemarin adalah bagaimana kemudian terjadi keramaian dan kepadatan di Pelabuhan Merak. Nah, kalau dari Anda sendiri apa saja catatan Anda soal arus mudik kemarin? Ya, kalau arus mudik kemarin itu memang penyeberangan ini hal pertama adalah masalah keamanan ya. Dan sehingga itu sedikit banyak memicu untuk menyeberang pada malam hari. Sampai pagi hari mereka baru bisa melakukan perjalanan. Yang kedua, luasan parkirnya juga di Merak ini tidak seluas seperti halnya di mana? Bakahuni. Jalan tol sama jalan arteri itu
Ini di satu titik. Perbedaannya di Bakahuni. Yang keempat, ini adalah rest area yang ada di Jakarta Merak ini kurang aman, sehingga truk itu mereka lebih senang parkirnya setelah keluar dari tol. Dan kapasitas jalan aksesnya juga jadi persoalan. Hanya yang kelima, mudik gratis. Nah, ke Sumatera tahun ini mau minim dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Mudik gratis setidaknya kan mengurangi motor bisa berangkat bersama. Ini juga akan masuk dari satu pasar. Hanya ini harus diantisipasi. Nah, masuk juga pembelian tiket, saya pikir sudah online aja lah. Jadi nggak usah beli yang kosong-kosong. Tersebut itu di loket kawasan itu. Jadi tidak mengganggu bagi yang sudah untuk masuk kapal. Oke, kalau kemudian dari catatan Anda begitu Pak Joko, artinya apa yang kemarin terjadi atau masalah yang kemarin terjadi kemungkinan tidak akan terjadi pada saat arus balik ini karena memang kondisi pelabuhan Merak dan Bakahuni ini berbeda begitu ya Pak Joko? Ya, selama ini kan nampaknya belum ada horor istilahnya untuk di Jalan Bakahuni belum. Itu Merak ya, Mas. Ya mudah-mudahan hal ini juga tidak terjadi, apalagi ini kan juga tambah dengan manajemen waktunya anak sekolah untuk ini kan masih bisa diundur, yang bekerja juga ASN dan swasta juga masih bisa diundur sehingga agak lebih melandai lah. Silakan mungkin ya malam ini yang agak puncaknya sudah berkurang gitu ya. Oke. Saya akan minta tanggapan Bu Selvi, tapi kita harus break dulu. Kita akan lanjutkan sesaat lagi. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Kami lanjutkan dialog. Bu Selvi, kalau kemudian dari penjabaran yang disampaikan Pak Joko ada beberapa hal yang saya catat di sini soal keamanan, kemudian luas parkir, rest area, dan juga minimnya mudik gratis. Nah, kalau dari ASDP sendiri, evaluasi dari penanganan arus mudik lebaran yang kemarin dilakukan ini apa saja? Oke. Baik, menurut kami berdasarkan evaluasi kami yang pertama adalah kami kembali lagi mengingatkan kepada seluruh pemudik bahwa tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan, itu yang pertama. Dan saya rasa para pemudik kemarin sudah belajar dari pengalaman di Merak bahwa apabila mereka sudah memiliki tiket yang dibeli lewat online, itu akan sangat jauh mempercepat pelayanan di pelabuhan dan itu juga bisa mengurangi antrian. Kemudian yang berikutnya juga adalah kenapa kita harus membeli online, karena kami membutuhkan data manifest di mana setiap penumpang wajib menginput seluruh data manifest penumpang untuk keselamatan juga. Jadi memang ini merupakan PR kita bersama gitu. Tapi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemudik yang sudah tertib membeli tiket jauh-jauh hari ataupun minimal H-1. Kemudian untuk arus balik ini di bawah koordinasi Kementerian Perhubungan, BPTD, juga telah menjadwalkan untuk mengoperasikan sebanyak 41 kapal. Diharapkan dengan jumlah 41 kapal ini juga bisa meningkatkan daya angkut dari kapal-kapal ini. Ada dua hal itu ya Bu Selvi ya. Mengapa kemudian menurut ASDP soal pembelian tiket ini menjadi catatan utama? Karena kita tahu sampai saat ini memang calo penjualan tiket itu masih banyak beroperasi di pelabuhan. Memang apakah ini memang sulit untuk diberantas atau bagaimana Bu Selvi? Untuk pembelian tiket Mbak, gini, kami selalu menghimbau seluruh pemudik untuk membeli tiket secara mandiri gitu ya, karena sangat mudah pembeliannya lewat aplikasi yang bisa di-download di App Store ataupun di Play Store. Kemudian caranya sangat mudah, tinggal membuka kemudian memilih
asal pelabuhan, kemudian tujuan pelabuhan, memilih jenis kendaraannya, kemudian memasukkan seluruh data penumpang gitu ya. Di mana aplikasi kita juga sudah terkoneksi dengan aplikasi Peduli Lindungi, sehingga ketika para pemudik menginput NIK, maka sudah langsung bisa terketahui status vaksinasinya. Jadi memang sistem kami ini sangat membantu mempercepat pencatatan data manifest juga untuk mengurangi antrian di pelabuhan. Idealnya memang seperti kayak di bandara, Mbak, atau penumpang moda transportasi udara, di mana ketika penumpang sudah punya tiket kan mereka diharapkan datang di pelabuhan, di bandara kurang lebih 2 jam gitu. Nah, sama juga kayak di pelabuhan, kami berharapnya para pemudik yang sudah memiliki tiket, mereka datangnya di pelabuhan juga sekitar 2 sampai dengan 3 jam sebelum waktu yang dipilih untuk masuk ke pelabuhan gitu ya. Sehingga itu bisa mengatur kapasitas ataupun ketersediaan tempat parkir yang tadi disebutkan Pak Joko, sehingga yang masuk ke area parkir ini adalah memang kendaraan-kendaraan yang sudah siap berangkat sesuai dengan jadwal yang dipilih. Oke, Pak Joko, Anda melihatnya bagaimana? Apakah memang soal penjualan tiket online ini menjadi salah satu kunci untuk penjamin kelancaran arus di pelabuhan? Ya, penjualan tiket ini kan kalau dia sudah memastikan dia akan berangkat jam berapa, itu artinya masih jadi bisa mengatur. Ya, jadi tidak jadi penumpukan. Kemudian kalau ada peningkatan penumpang seperti ini, tentunya angkutan logistik yang masih dibolehkan ini harus dipisah. Ya, jadi logistik dengan penumpang harus terpisah. Jadi ya, saya setuju lah, itu kan masih ada pelabuhan laut. Tapi pertanyaannya apakah masyarakat siap sebetulnya Pak Joko? Gimana? Pertanyaannya apakah kemudian masyarakat siap dengan gaya penjualan tiket yang melalui online ini? Karena kalau kemudian tadi Bu Selvi mengatakan salah satu yang menjadi kendala adalah mungkin kurang pahamnya masyarakat soal bagaimana aturan pembelian tiket melalui online ini. Siap tidak siap sebenarnya ya harus siap. Yang hal yang jalan kereta api, kemudian masuk ke jalan tol itu kan dulunya masih manual, sekarang itu juga bisa kan. Kalau dipaksakan mesti bisa. Sekarang aja bis-bis yang beda servis tidak punya, tapi akhirnya semuanya. Mereka akan melakukan hal yang sama. Jadi tetap harus bisa. Oke. Tapi apakah kemudian problematika utama ataupun hal yang paling penting untuk diselesaikan di dalam mengurai kepadatan di pelabuhan ini adalah soal penjualan tiket, ataukah Anda melihat ada masalah lain, Pak Joko? Ya, masalah lain tadi, saya pikir ini calo-calo yang ada di pelabuhan harus dihilangkan. Saya juga pernah merasakan itu bagus tadi sebenarnya, dan juga itu menyangkut keselamatan juga. Ya, harus hilang lah. Jadi biar masyarakat juga mandiri dan lama-lama jadi terbiasa. Oke. Nah, kalau kemudian persoalan adalah calo, lalu catatan Anda apa saja soal tata kelola pelabuhan ini atau penyeberangan antar pulau ini? Ya, tentunya adanya matra yang makin terhubung itu kan makin meningkat, orang menggunakan kendaraan pribadi. Ya. Kalau terbang lebih mahal nantinya. Nah, ini menjadi hal yang harus disiapkan PKSDP, ya nantinya lebih nyaman lagi. Informasi-informasi terkini harus diberikan kepada mereka, dan kemudian tadi logistik memang harus terpisahkan. Ya. Nah, dengan sendirinya tentunya kalau harus balik saya kira tidak begitu serumit ya, karena memang kondisinya berbeda. Ya. Dan tentunya kita akan lebih landai, yang mudah-mudahan ini terurai lah masalahnya. Oke, masalahnya berbeda begitu ya, apa saja? Mengapa kemudian ini berbeda dengan arus mudik pengelolaannya? Ya, yang jelas itu kalau biasanya arus balik itu dari barat ke timur, barat ya mungkin dari itu waktunya lebih lama mereka. Kelompok informal itu punya waktu yang lebih, apalagi tadi ada kebijakan sekolah kan baru masuk tanggal 12 ya. Kemudian saya juga sama, swasta, nah itu juga membantu lah. Nah, kemudian parkiran juga di Bakauheni lebih luas daripada di Merak gitu ya. Kemudian pertemuan antara jalan tol sama arteri juga
dan halnya dengan ada di Pak. Apalagi sekarang sudah ada bantuan logistiknya terpisah, karena kan pelabuhan laut kan, itu sangat membantu sekali. Tinggal sekarang mengarahkan penumpang agar lebih tertib ya untuk kapal-kapal yang sudah disediakan. Oke, jadi challenge-nya ini lebih kepada edukasi ke masyarakat begitu ya. Sebetulnya soal strategi ataupun tata kelola untuk transportasi ataupun penyeberangan antar pulau ini sebetulnya sudah tidak ada masalah begitu ya Pak Joko ya? Ya kalau ini diikuti aja, sudah diterapkan itu, ya problem mesti ada, tapi mungkin tidak sebesar lagi kalau hal yang kemarin sudah dilakukan. Oke, Bu Selvi, kalau kemudian tadi bicara soal pemisahan antara logistik, bicara soal kapasitas pelabuhan. Nah, dari ASDP sendiri apa saja kemudian catatannya dan apa kemudian yang saya lihat sudah ada penambahan pelabuhan, itu salah satu antisipasi begitu ya Bu ya, untuk puncak arus balik ini? Baik, untuk penambahan kapasitas dermaga, kalau tadi yang sudah disebutkan penambahan kapasitas, penambahan dermaga lain di luar ASDP, itu memang benar sebenarnya adalah wewenang dari Kementerian Perhubungan. Jadi kalau kami hanya mengelola ataupun juga memfasilitasi prasarana yang memang ada di wilayah pelabuhan. Untuk saat ini kami menyediakan ada 7 dermaga untuk bisa mengakomodir 41 kapal memang saat ini beroperasi. Dan selama ini memang apakah kemudian ada keluhan soal kapasitas dari dermaga yang dikelola oleh ASDP sejauh ini dan memang membutuhkan bantuan begitu ya dari pihak lain begitu Bu Selvi? Saat ini kapasitas kami sangat cukup. Kalau misalnya untuk hari-hari biasa, mungkin bisa saya informasikan bahwa kita rata-rata di hari-hari normal ya Mbak ya, itu kapasitas kita biasanya sekitar 7.000 sampai 8.000 kendaraan per hari. Jadi ini sangat cukup. Namun memang kan seperti saya sampaikan di awal bahwa pada saat mudik ini memang terjadi kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya sekitar 30%, di mana hal ini memang pengaruh terhadap kapasitas di pelabuhan. Namun kembali lagi saya ingatkan bahwa memang dengan adanya tiketing online ini kami mengatur ketersediaan tiket sesuai dengan kapasitas parkir dan juga kapasitas daya angkut masing-masing kapal dari 7 dermaga tersebut. Jadi kalau apabila memang pengguna jasa ini tertib datang sesuai dengan waktu yang sudah dipilih saat membeli tiket, itu akan sangat membantu karena memang saat ini kapasitas kita kan 37.000 kendaraan ya Mbak ya sehari. Tadi kan yang saya bilang 7.000 sampai 8.000 itu rata-rata pada saat normal ya, hari-hari biasa gitu. Bukan hari kapasitas mudik total ya. kita 37.000 kendaraan. Nah, mungkin saya juga perlu sampaikan bahwa kalau di pelabuhan kami ini kan agak berbeda dengan jalan tol. Kalau jalan tol itu kan flowing ya Mbak ya. Sementara kalau di kita ini kan begitu kendaraan masuk di pelabuhan, maka mereka harus menunggu untuk diangkut. Jadi sistemnya itu batching gitu ya. Jadi memang tadi seperti Pak Joko sampaikan juga, kalau semua pemudik ataupun penumpang ini datang tepat waktu, kurang lebih dari waktu yang sudah sesuai dengan waktu yang dipilih, maka itu akan bisa mengurangi waktu antrian gitu loh. Karena memang mereka datang kemudian diangkut, mereka datang diangkut gitu karena sistem batching tadi. Oke, kalau data yang kemudian sudah diakumulasi untuk arus balik ini sejauh ini seperti apa Bu Selvi? Kalau kemudian kita bandingkan dengan arus mudik, apakah memang jumlahnya tadi Pak Joko optimis bahwa untuk arus balik ini tidak akan seramai arus mudik kemarin? Kalau datanya sendiri seperti apa Bu Selvi? Kalau data kami sejak tanggal 3 sampai mulai dari tanggal 3 Mei sampai dengan 7 Mei, berdasarkan hasil catatan kami, saat ini sudah ada sebanyak 97.315 unit kendaraan atau sekitar 46,5% yang sudah kembali ke Pulau Jawa. Jadi dari kalau dari kendaraan yang dari Merak ataupun dari Pulau Jawa ke Sumatera itu ada sekitar 209.160 unit kendaraan. Jadi baru 46,5% yang kembali ke Pulau Jawa. Oke, untuk menampung jumlah pemudik yang kemudian melakukan arus balik, sudah disiapkan berapa kapal kalau begitu? Tadi saya sudah sampaikan bahwa saat ini ada 41 kapal yang sudah beroperasi saat ini untuk
untuk mengakomodir pemudik yang akan kembali malam hari ini. Oke, oke. Tadi Pak Joko cukup optimis begitu ya, di saat arus balik ini nanti situasinya akan berbeda dengan arus mudik. Tentunya kita semua harus optimis. Terakhir mungkin dari Bu Selvi, apa yang kemudian ingin disampaikan kepada para pemudik yang ingin melakukan perjalanan balik begitu, supaya harapan kita ini tidak akan terjadi keramaian di pelabuhan, dan benar-benar nanti akan kita lihat bahwa memang tidak akan terjadi kepadatan seperti pada saat arus mudik kemarin. Oke, kalau saya kembali mengingat, pertama-tama mungkin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemudik yang sudah tertib membeli tiket kami secara online jauh-jauh hari ataupun H-1. Namun saya juga mengingatkan kembali kepada seluruh pemudik untuk membeli tiket secara online melalui verisi.com ataupun aplikasi secara mandiri. Jadi karena ini kami membutuhkan kerjasama dari para pemudik untuk memiliki tiket sebelum masuk pelabuhan, karena tiket kita juga sudah bisa dibeli mulai 60 hari sebelum keberangkatan. Kemudian yang berikutnya juga seperti arahan Bapak Menteri Perhubungan ketika tadi berkunjung ke tempat kami, apabila memang para pemudik juga bisa menunda kembalinya mungkin Senin atau Selasa, karena tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Joko bahwa ada kebijakan mengenai anak sekolah yang masih bisa daring sampai dengan tanggal 12. Kemudian juga mungkin para ASN ataupun ASN sudah diperbolehkan untuk menambah cuti. Jadi mungkin itu pesan yang boleh saya sampaikan. Kembali lagi saya ingatkan, membeli tiket secara online jauh-jauh hari mulai dari 60 hari sebelum keberangkatan, dan juga menunda perjalanan Senin atau Selasa. Baik, dan menutup dialog kali ini Pak Joko, apa saja kemudian masukan yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintah dalam melakukan pengelolaan ataupun tata kelola transportasi laut, khususnya kita melihat pada saat pengelolaan arus mudik dan juga arus balik Lebaran kali ini? Ya, saya pikir pesan keamanan penting ya, untuk di Sumatera, karena biar ini menjadi yang menyeberang tahun depan itu mereka menjadi terbiasa tidak menunggu pada malam hari, karena kalau melihat transportasi timbannya masih mencukupi ya. Namun kalau seandainya itu nanti penumpang makin banyak, ya harus antara angkutan penumpang dan angkutan barang. Terus sudah disiapkan, ada selain pelabuhan penyeberangan, banyak pelabuhan laut juga. Jadi skenario harus disiapkan, dan apa yang sudah disiapkan ASDP sekarang itu dalam hal kondisi biasa pun ya menjadi terbiasa. Jadi bukan hanya pas mudik aja seperti ini, ya dibuat untuk selanjutnya juga sama. Nah, jadi ketika mudik mereka tidak hal aneh lagi. Sudah membiasakan diri untuk membeli tiket online, menjadi hal yang buat mereka ketika mereka bukan menyeberang. Baiklah, dan itu bisa dilakukan ya Bu Selvi ya? Tidak hanya saat mudik dan juga balik begitu. Baik, Bu Selvi dan juga Pak Joko, terima kasih atas dialognya pada malam hari ini. Tentunya kita harapkan puncak arus balik Lebaran kali ini kondisinya tidak akan sama pada saat puncak arus mudik Lebaran, dan tentunya seluruh pemudik ataupun juga yang melakukan arus balik dalam keadaan sehat dan juga bisa melakukan perjalanan baliknya dengan lancar. Bu Selvi dan juga Pak Joko, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam dan salam sehat selalu. Terima kasih, Mbak Eva. Selamat malam. Ya. CNN